Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Fisikaholic, kembali lagi di channel saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang elektrostatika atau yang kita kenal dengan listrik statis. Di pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang apa sih dan bagaimana yang disebut sebagai gaya kolom atau gaya listrik. Nah, tentunya sebelum kita akan membahas bagi adik-adik pecinta fisika yang baru datang atau baru mampir ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini makin berkembang dan saya juga makin bersemangat, dan tentunya banyak siswa di Indonesia yang terbantu dengan video kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang gaya kolom. Nah, di pembahasan elektrostatika ini sebenarnya ada banyak ya. Ada gaya listrik, ada gaya kolom, kemudian ada medan listrik, kemudian ada potensial listrik, ada energi potensial listrik, dan ada kapasitor. Tapi di sini saya akan membagi-bagi beberapa subbab tadi menjadi beberapa video agar adik-adik tidak terlalu lama belajarnya, dan penjelasan saya juga akan lebih detail dan adik-adik bisa mempelajari fisika dengan mudah dan tentunya memperoleh pemahaman setelah melihat video saya ini. Oke, baik, kita akan mulai dengan yang pertama, bagaimana yang disebut sebagai gaya kolom. Apa sih sebenarnya pengertian dari gaya kolom? Nah, di fisika sebenarnya ini pernah kita pelajari pada saat kelas 3 SMP dulu ya. Adik-adik mempelajarinya 3 tahun yang lalu. Sekarang adik-adik udah kelas 12 SMA. Apa sih gaya kolom? Jadi secara istilah, yang namanya gaya kolom itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan. Artinya, ada kondisi di mana dia tarik-menarik, tapi juga ada kondisi di mana dia akan mengalami tolak-menolak. Kapan dia akan mengalami tarik-menarik atau kapan dia mengalami tolak-menolak? Nah, di sini akan saya jelaskan. Pada saat ada dua buah benda, ya, dan dua benda ini muatannya itu adalah tidak sama atau tidak sejenis, dan dua benda ini dipisahkan pada jarak r, maka gaya yang terjadi adalah dia akan saling tarik-menarik. Kenapa? Karena positif akan tertarik ke negatif, negatif akan tertarik ke positif, dan besar gayanya adalah F. Dan besarnya akan sama, seperti itu. Tetapi jika nanti muatannya sejenis, satunya bisa dikatakan plus, plus, atau min, min, maka yang terjadi adalah meskipun dia dipisahkan pada jarak R, maka yang perlu diperhatikan adalah gayanya kemana? Dia akan tolak menolak. Kenapa? Karena plus ketemu dengan plus sejenis. Ya, jadi adik-adik yang sejenis itu tidak mungkin tarik menarik, gitu ya. Kalau terjadi tarik menarik berarti tidak normal, tidak sesuai dengan hukum alam, seperti itu. Oke. Maka muatan yang sebelah kiri akan mempunyai gaya ke kiri, muatan yang sebelah kanan akan memiliki gaya ke kanan, dan besarnya juga sama adik-adik, gaya kolom. Dan meskipun arahnya berbeda, tapi besarnya sama, seperti itu. Dan besar gaya kolom itu dirumuskan dengan rumusan F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah kakiku remu-remu. Nah, di sini kita kasih keterangan di mana gaya kolom adalah F. Yang perlu diperhatikan adalah adik-adik bahwa gaya kolom itu adalah merupakan vektor. Sehingga jika nanti adik-adik menemui Q1, menemui Q2 dengan nilai yang plus atau minus, maka plus dan minus itu tidak ikut dalam perhitungan. Tetapi plus dan minus itu merupakan jenis muatan yang nanti akan mempengaruhi kemana dari arah gaya kolomnya, seperti itu. Kemudian K konstanta di mana nilainya adalah 9 kali K10⁻9. Kemudian Q adalah besar muatannya kolom, dan sedangkan R jarak antar muatan, satunya adalah meter. Dan ingat pada saat kita mencari besar gaya kolom, pastikan adik-adik sudah merubah semua satuan ke dalam satuan SI. Jadi semisal adik-adik punya soal kemudian
muatannya adalah mikrokolom. Nah, itu adik-adik harus rubah dulu ke satuan kolom. Seperti itu. Kemudian, jarak antar kedua muatan, misalkan masih sentimeter, maka adik-adik harus merubahnya ke satuan meter. Seperti itu. Dan, ingat, gaya kolom besarnya adalah kakiku remu-remu. Dan F adalah merupakan sebuah vektor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Saya akan menjawab nanti jika ada komentar. Kemudian, bagaimana aplikasinya terhadap sebuah soal? Nah, di sini saya sudah siapkan soal contoh agar kita lebih memahami bagaimana cara mengerjakan gaya kolom jika diaplikasikan pada sebuah soal seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan ada satu soal, ya. Yang pertama, 3 buah muatan masing-masing berada pada titik sudut segitiga ABC. Panjang segitiga ABC, sisi AB itu sama dengan sisi BC. Dan besar muatan sama yaitu 2 mikrokolom, seperti pada gambar di bawah. Jika K-nya adalah 9 kali K10 pangkat 9, 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat 6, pertanyaannya adalah tentukan gaya pada muatan B. Nah, kalau kita lihat gambarnya kan seperti ini adik-adik. A, B, C. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan gaya pada muatan B. Berarti kan gaya yang ada di sini. Kalau kita disuruh menentukan gaya yang ada di titik B, ya, maka yang kita harus lakukan adalah kita hanya menggambar pada titik B aja. Tidak perlu menggambar pada titik A, tidak perlu menggambar pada titik C, seperti itu. Jadi, kalau kita misalkan, gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini titik A, titik B, titik C. Kita disuruh mencari besar gaya yang ada di B. Di muatan A, ada muatan plus. Di B juga plus, di C juga plus. Karena di sini dikatakan muatannya sama, yaitu 2 mikrokolom. Berarti semuanya plus. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita amati dulu interaksi antara A dengan B. C kita abaikan terlebih dahulu. Karena yang dicari di gaya B, maka yang kita gambarkan, ingat, yang kita gambarkan hanya di B aja. Nggak perlu kita menggambarkan di A. Sekarang perhatikan. Kalau antara A dengan B, dia kan sejenis, maka akhirnya akan tertolak atau tolak-menolak. Maka di B, gayanya akan ke bawah seperti ini. Dan ini disebut sebagai FAB. Ya, FBA, sorry. F yang dialami B oleh muatan A. Setelah selesai, maka kita lanjutkan antara B dengan C. Kalau ini plus, ya kan? Di sini plus, ya. Di sini juga plus. Maka plus dengan plus, maka dia akan saling tolak-menolak sehingga arah gayanya akan ke kiri seperti ini. Dan ini disebut FBC. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa gaya adalah merupakan sebuah vektor, sehingga kita lihat gaya kolom antara FBC dengan FBA adalah membentuk sudut siku-siku seperti ini. Sehingga kalau dia membentuk sudut siku-siku, bisa kita lihat, maka cara pengerjaannya juga menggunakan vektorisasi sudut 90 derajat seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Maka cara pengerjaannya seperti ini. Sekarang berarti kita akan mencari berapa nilai FBC dan berapa nilai FBA. Kalau dilihat, nilai dari FBC dan FBA itu dilihat jaraknya antara RAB dengan RBC kan sama, yaitu 2 kali kan 10 pangkat min 1 atau 20 cm. Maka Q-nya juga sama. Jika rumusan gaya kolom adalah kaki remu-remu, maka bisa dikategorikan FBA akan sama dengan FBC sama dengan F. Dari sini, maka vektorisasinya adalah menggunakan F sama dengan akar F kuadrat BA ditambah F kuadrat BC sama dengan akar F kuadrat ditambah dengan F kuadrat sama dengan 2F kuadrat, sehingga nilainya adalah F akar 2. Nah,
Kenapa menggunakan rumusan ini? Karena tadi saya sudah sampaikan sudut yang diapit antara dua vektor FBC dan FBA adalah 90 derajat. Sehingga rumusannya menggunakan rumusan FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat seperti itu. Karena nilai FBA sama dengan FBC sama dengan F, maka dimisalkan F, ini F, ini F. Seperti itu kira-kira. Nah, dari sini kita dapatkan nilai adalah F akar 2. Maka kita belum tahu nilai F. Nilai F akan kita cari dengan menggunakan rumusan bahwa F adalah sama dengan kakiku remuk-remuk. Dimana nilai K-nya adalah 9 kalikan 10 9. Nah, Q1, Q2 karena kita mencarinya menggunakan salah satu aja, bisa FBC boleh, bisa FBA boleh. Kenapa? Karena jarak dan Q-nya sama. Maka K-nya adalah 9 kalikan 10 9. Q1-nya adalah 2 kalikan 10 6 karena ini mikro ya. Kemudian ini sama, sedangkan jaraknya 2 kalikan 10 1 dikuadratin. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian 2 dikalikan 2 dengan 4 habis, ya kan? Kemudian nanti min 2, ya, min 2 ini akan pindah ke atas jadi 10 pangkat 2, ya. 10, sorry. Jadi 10 pangkat min 2 ini dia akan naik, ya. Dia akan naik dengan 10 pangkat 9, maka ini min 6 habis, min 6 habis, dengan 11 maka tinggal min 1. Maka 9 kalikan min 1, maka akan ketemu nilainya sama dengan 9 kalikan 10 pangkat min 1, atau ketemunya adalah 9 Newton, seperti itu. Jadi, jika adik-adik bertemu dengan soal, maka yang harus dilakukan adalah gambar dulu kemana gaya interaksi antara kedua benda. Baru nanti kita selesaikan dengan cara vektorisasi. Karena di mana-mana gaya kolom adalah merupakan vektorisasi antara dua buah gaya. Karena gaya di mana-mana, mau gaya apapun, dia adalah tetap merupakan vektor. Karena dia punya arah dan dia juga punya besar. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ini yang saya sampaikan untuk gaya kolom. Dan sampai ketemu di video berikutnya dalam pembahasan medan listrik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.